Fitur kedua pada data validation adalah input message. Fitur ini berguna untuk mengatur pesan yang akan ditampilkan pada sel yang tervalidasi. Dengan mengatur input message, maka di dalam sel yang kamu blok akan menampilkan informasi tertentu yang berfungsi sebagai catatan. Cara membuka input message sama dengan cara menerapkan setting. Pertama, blok bagian yang akan kamu terapkan data validation. Kemudian, pilih tab menu Data dan pilih Data Validation. Atau dengan menekan tombol Alt, A, V, V, akan muncul kotak dialog Data Validation. Lalu pilih bagian Input Message di antara pilihan setting dan error alert. Pada kotak dialog, kamu centang pada bagian Show Input Message when cell is selected. Maka saat sel tervalidasi, kamu pilih, otomatis Excel akan menampilkan pesan sesuai dengan yang telah kamu atur pada bagian title dan input message. Bagian title merupakan judul pesan, dan input message merupakan isi pesan yang akan ditampilkan. Misalnya, kamu isi title dengan catatan, dan pada input message, kamu isi dengan ID dari 100 sampai 200. Kemudian klik OK. Otomatis pada sel yang akan kamu input data akan muncul seperti catatan sesuai dengan title dan input message yang telah kamu atur. Ini berfungsi sebagai pengingat dalam melakukan input data. Fitur ketiga pada data validation yaitu error alert. Fungsi error alert adalah mengatur pesan peringatan berupa kotak dialog jika input data yang kamu masukkan pada sel tidak sesuai dengan pengaturan. Kamu bisa mengatur isi kotak dialog dengan cara mengisi kolom title atau judul. Misalnya, kamu menambahkan kata data error sebagai titlenya. Selanjutnya, kamu bisa mengisi error message atau isi pesan dengan informasi yang akan kamu sampaikan. Misalnya, tulis hanya angka mulai dari 100 sampai 200. Sekarang kita coba untuk melihat hasil error alertnya ya. Kita akan masukkan angka 202 pada sel. Dapat dilihat bahwa pesan peringatan akan muncul otomatis. Coba bandingkan jika kita menulis angka 102. Kotak peringatan tidak muncul. Hal ini karena angka 102 masih termasuk dalam range 100 sampai 200. Pada bagian style, kamu dapat mengatur jenis pesan yang ditampilkan. Ada 3 jenis pesan, yaitu stop, warning, dan information. Jika memilih stop, kamu tidak dapat melanjutkan input data error pada sel. Sedangkan kalau memilih warning dan information, kamu tetap bisa melakukan input data meskipun data yang kamu input di luar pengaturan data validation. Tetapi harus ada konfirmasi lebih lanjut mengenai data yang akan diinput. Bagaimana penerapannya? Langsung saja saya berikan sebuah contoh. Langkah pertama, tetap blok kolom tempat yang akan diterapkan error alert. Di sini saya blok kolom ID pelanggan. Kemudian masuk ke menu data validation. Tekan Alt, A, V, V. Pada kotak dialog ini, pilih menu yang ketiga, yaitu error alert. Ada kolom title, saya isi judul pesan dengan kata peringatan. Dan error message, saya isi dengan kalimat harap masukkan ID dari 100 sampai 200. Kemudian klik OK. Langsung saja saya contohkan. Jika melakukan entry data selain data 100 sampai 200, akan muncul error message seperti yang telah ditetapkan. Dengan ini, kamu dapat melakukan entry data lebih teliti sesuai dengan aturan dan menghindari kesalahan entry data.
Selain 3 fitur tadi, ada fitur lain pada data validation yang bernama Circle Invalid Entries. Ini merupakan fitur di mana kamu akan diberikan tanda berupa lingkaran merah pada sel apabila ada data yang tidak memenuhi kriteria validasi yang telah kamu lakukan. Cara menggunakannya bagaimana? Berikut tahapan penggunaannya. Masih pada tab menu data, kamu klik Data Validation, dan pada pilihan kedua, pilih Circle Invalid Data. Saya akan coba menerapkannya pada kolom ID pemesanan, di mana saya hanya membutuhkan data ID pemesanan dari ID 60 sampai ID 75 untuk dilanjutkan ke tahap analisis data. Yang pertama, blok sel yang memuat ID pemesanan secara menyeluruh. Kemudian, terapkan data validation dengan pengaturan whole number. Kemudian, pilih between dengan angka minimum 60, maksimum 75. Kemudian, klik OK. Tidak terlihat perubahan pada data. Langkah selanjutnya untuk menampilkan invalid data, blok data yang telah diatur validasi tadi. Kemudian, pilih menu Circle Invalid Data pada pilihan Data Validation. Secara otomatis akan muncul lingkaran merah menandakan ID pemesanan selain ID 60 dan ID 75. Itulah pembahasan data validation dan penerapannya pada Microsoft Excel. Kamu dapat memberi batasan dalam data yang akan diinput, sehingga memudahkan pekerjaan kamu. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data pada Microsoft Excel. Ada beberapa fungsi yang bisa kamu terapkan. Fungsi pertama yang akan saya jelaskan adalah penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Simak penjelasannya pada video berikutnya ya.